Rencana Paulus untuk berlayar langsung ke Syria dirusak oleh komplotan orang-orang yang melawannya. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-57 di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Pelayanan Paulus di Makedonia dan Yunani. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah kerusuhan itu berakhir, Paulus mengumpulkan semua pengikut Yesus dan berpamitan dengan mereka, lalu berangkat ke provinsi Makedonia. Di situ dia mengunjungi jemaat-jemaat dan memberikan banyak nasihat untuk menguatkan mereka. Kemudian Paulus sampai di provinsi Akaya yang juga disebut Yunani. Dia tinggal di sana selama 3 bulan. Tetapi ketika dia bersiap-siap untuk berlayar ke Syria, dia mendengar bahwa orang-orang Yahudi sedang berencana untuk membunuhnya dalam perjalanan itu. Jadi Paulus memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Orang-orang yang menyertai dia dalam perjalanan ke Asia adalah Timotius, Sopater dari kota Berea, Aristarchus dan Secundus keduanya dari kota Tesalonika, Gaius dari Derbe, serta Tychicus dan Trofimus keduanya dari provinsi Asia. Mereka yang berangkat lebih dulu, lalu Paulus dan saya, yakni Lukas, menyusul kemudian sementara mereka menunggu kami di Troas. Kemudian sesudah hari raya Paskah, kami berangkat dengan kapal dari Filipi menuju Troas. Sesudah 5 hari perjalanan, kami berdua tiba di Troas dan bertemu dengan mereka. Kami semua tinggal di sana selama 7 hari. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan bahwa gejolak atas pelayanan Paulus di Efesus adalah waktu yang tepat baginya untuk pergi. Dia telah membuat rencana untuk pergi ke Makedonia, Akaya, Yerusalem, Roma. Dia telah mengutus Timotius ke Makedonia dan ke Korintus. Dia juga telah mengirim Titus dan saudaranya yang lain ke Korintus. Maka Paulus meninggalkan Efesus dan menuju Makedonia. Setelah berpamitan dengan para murid di Efesus, di Troas, masih di Asia Kecil, ia menemukan pintu terbuka untuk memberitakan Injil. Tetapi tidak menemukan Titus, Paulus melanjutkan perjalanan ke Makedonia. Dengan kecemasan akan kondisi gereja di Korintus, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Makedonia dan Yunani. Lukas mencatat sangat sedikit bagian dari perjalanan Paulus ini, tetapi dengan menyelaraskan apa yang ditulis Lukas dengan apa yang ditulis Paulus dalam surat-suratnya, kita dapat mengumpulkan hal-hal berikut mengenai yang pertama, perjalanan Paulus ke Makedonia. Paulus berkhotbah di seluruh Makedonia ataupun Yunani Utara. Dia telah berkhotbah di Makedonia pada perjalanan keduanya, ketika dia mendirikan gereja di Filipi, Tesalonika, dan Berea. Mereka menjadi taat kepada Allah karena Roh Kudus menunjukkan kuasa-Nya melalui saya sehingga terjadi banyak keajaiban. Dan saya sudah menceritakan kabar baik tentang Kristus dengan lengkap, mulai dari kota Yerusalem sampai jauh ke daerah Ilirikum. Paulus menemukan Titus dengan berita yang menghibur dari Korintus. Saudara-saudara Makedonia memberi dengan murah hati untuk bantuan orang-orang kudus di Yerusalem.
Timotius kembali kepada Paulus dan bergabung dengannya dalam menulis 2 Korintus. Titus dan 2 saudara diutus ke Korintus, kemungkinan membawa surat Korintus yang kedua untuk membantu jemaat Korintus mengenai pengumpulan dana untuk jemaat di Yerusalem. Kemudian di Yunani, Paulus menghabiskan hanya 3 bulan. Ini adalah kunjungan ketiganya ke Korintus, kunjungan yang dia harap tidak akan menyedihkan, kunjungan yang dia harap tidak akan memalukan bagi mereka, kunjungan yang diharapkan tidak memerlukan penilaian yang tegas. Paulus menulis surat Roma sekitar tahun 57 Masehi dari Korintus. Kenalan dan rekan Paulus selama di Korintus adalah Febe, pelayan gereja di dekat Kenkrea, Timotius, Lucius, Yason, dan Sosipater, rekan senegara Paulus, Tertius, penulis untuk Paulus. Salam juga dari saya, Tertius, yang membantu Paulus menuliskan surat ini sesuai dengan yang dia ucapkan. Roma 16 ayat 22. Gaius, tuan rumah Paulus dan gereja. Erastus, bendahara kota, dan Quartus, saudara laki-laki. Rencana Paulus ketika dia meninggalkan Korintus untuk mengunjungi Roma dan akhirnya Spanyol. Tetapi pertama-tama dia harus pergi ke Yerusalem dengan sumbangan untuk orang-orang kudus yang membutuhkan. Di Makedonia, rencana Paulus untuk berlayar langsung ke Syria dirusak oleh komplotan orang-orang yang melawannya. Paulus memutuskan untuk pergi melalui Makedonia ke Asia. 7 teman seperjalanan terus menunggu Paulus di Troas. Kita akan mengulas ke-7 sahabat tersebut. Di Filipi, Lukas ternyata bergabung dengan Paulus. Perhatikan penggunaan kata kami. Kita terakhir membaca Lukas bersama Paulus di Filipi pada perjalanan kedua, yakni di dalam pasal yang ke-16 ayat 11 hingga ayat 16. Paulus dan Lukas berlayar dari Filipi setelah hari roti tidak beragi ataupun Paskah. Dalam 5 hari mereka tiba di Troas, di mana mereka tinggal selama 7 hari. Di sana mereka bergabung kembali dengan teman-teman seperjalanan mereka yang lain, yang sekarang akan kita lihat lebih dekat. Yang kedua, teman ataupun sahabat Paulus. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Sopater dari Berea, seorang anggota gereja di Berea, salah satu dari mereka yang berpikiran lebih mulia atau terbuka, mungkin orang yang sama dengan Sosipater yang tertulis di dalam Roma 16 ayat 21. Yang kedua adalah Aristarkus dari Tesalonika, seorang anggota gereja di Tesalonika, orang yang dibawa ke stadion dalam insiden Diana di Efesus yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 29. Orang yang bepergian dengan Paulus dan Lukas ke Roma yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 2 digambarkan sebagai sesama tahanan dengan Paulus di Roma yang dicatat di dalam Kolose 4 ayat 10, digambarkan juga sebagai rekan sekerja dengan Paulus di Roma. Kemudian yang ketiga adalah Sekundus dari Tesalonika. Dia adalah seorang anggota gereja di Tesalonika, namanya berarti kedua. Sedikit data yang diketahui tentang dia. Yang keempat adalah Gaius dari Derbe, seorang anggota gereja di Derbe. Ada orang lain bernama Gaius dalam kitab suci. Lalu Gaius dari Makedonia yang bersama Aristarkus dibawa ke stadion di Efesus. Lalu ada Gaius dari Korintus yang dipertobatkan oleh Paulus dan tuan rumah gereja. Gaius penerima surat Yohanes yang ketiga. Lalu yang ketujuh adalah Timotius dari Listra, murid muda di Listra yang dipilih secara pribadi oleh Paulus, yang memenuhi misi khusus dan sering mengalami hal yang berbahaya bersama Paulus. Seorang rekan kerja sejati dalam Injil, tidak ada yang berpikiran sama seperti Paulus. Penulis bersama dengan Paulus dalam menulis 6 surat, yakni 2 Korintus, Filipi, Korintus, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, dan Filemon. Dia juga adalah penerima 2 surat dari Paulus, yakni 1 Timotius dan 2 Timotius. Saat Paulus menghadapi kematian,
Dia meminta Timotius untuk datang yang melibatkan risiko. Bisa dibaca di dalam 2 Timotius 4 ayat 9. Timotius sendiri dipenjara di beberapa titik, tetapi kemudian dia dibebaskan dari penjara. Kemudian orang yang ke-8 adalah Tikhikus Asia, seorang Kristen dari Asia Kecil ataupun Turki Barat. Diutus dengan surat kepada jemaat Efesus. Saudara terkasih dan pelayan setia membawa surat ke Kolose bersama dengan Onesimus, diutus ke Efesus pada kesempatan lain, dan mungkin ke Kreta pada kesempatan lain juga. Tradisi menyatakan bahwa ia meninggal sebagai martir. Lalu orang yang ke-9, seorang Kristen dari Asia Kecil ataupun Turki Barat, dari Efesus. Dia pernah dituduh palsu seperti yang dibawa oleh Paulus ke bait suci. Jadi tuduhan palsu ya menyebabkan dia mengalami nasib yang sama seperti Paulus, dibawa ke bait suci, dia biarkan sakit nih Miletus menjelang akhir hayat Paulus. Lalu orang yang ke-10 adalah Lukas dari Filipi, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, yang bergabung dengan Paulus dalam perjalanan keduanya di Troas, kemudian tinggal di Filipi ketika Paulus ke Tesalonika, lalu bergabung kembali dengan Paulus saat dia melewati Filipi dalam perjalanan misinya yang ketiga. Dari penggunaan kata ganti orang, yakni kami, kita mengetahui bahwa Lukas menemani Paulus dari titik ini sampai kedatangan Paulus di Roma. Kisah Rasul 28 ayat 16. Mengapa mereka bersama dia? Dalam membahas pengumpulan dana untuk orang-orang kudus, Paulus menyebutkan itu akan diambil oleh perwakilan dari gereja-gereja. Niatnya adalah untuk melakukan hal-hal yang terhormat di mata semua orang. Kemungkinan besar bahwa rekan-rekan seperjalanan itu adalah perwakilan dari gereja-gereja asal mereka dalam hal pengumpulan orang-orang kudus yang membutuhkannya di Yerusalem. Apa yang kita dapatkan dari data ini? Bahwa penyebaran Injil di abad pertama adalah upaya tim, bukan hanya sebagai seorang pemain pertama atau string ataupun dawai pertama dari suatu alat musik, ataupun katakanlah seorang pentolan dari para rasul. Bukan demikian, tetapi banyak orang lain yang mungkin kita sebut sebagai string ataupun dawai kedua yang Tuhan utus. Banyak orang lain melayani dengan biaya dan pengorbanan pribadi yang besar. Sebagai utusan para rasul, membawa surat-surat mereka yang hidupnya sering dalam bahaya besar, yang menderita penjara sendirian dan terkadang mati syahid. Upaya ekstra untuk melakukan hal-hal yang terhormat di mata semua orang. Transparan dalam urusan mereka yang melibatkan uang untuk memastikan bahwa mereka tidak tercela. Sebagai kesimpulan, pembacaan singkat tentang perjalanan Paulus di Makedonia dan Yunani mungkin tidak mengungkapkan banyak hal pada awalnya. Tetapi ketika diselaraskan dengan apa yang dicatat di surat lain dalam kitab suci, kita dapat belajar lebih banyak tentang apa yang terjadi selama bagian dari perjalanan ketiga Paulus ini. Kita dapat terinspirasi oleh apa yang kita ketahui tentang mereka yang bepergian dengan Paulus. Selama 7 hari Paulus dan rekan-rekan seperjalanannya tinggal di Troas. Apa yang terjadi sebelum mereka pergi akan menjadi fokus dari 2 studi kita berikutnya di hari esok. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui perjalanan-perjalanan misi yang dilakukan oleh Paulus ini boleh menginspirasi pelayanan kita, sehingga semakin hari kita semakin bijaksana dan menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Shalom.